Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulid Hidayat, NIM 100, akan menjelaskan tentang pengertian paragraf dan syarat membentuk sebuah paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran dan sebuah gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Arti dari koherensif di sini yaitu antara kalimat satu dan kalimat lainnya itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Biasanya dalam sebuah paragraf minimal terdapat 3 buah kalimat. Syarat membentuk sebuah paragraf yaitu ada 3. Yang pertama kesatuan, yang kedua kesetalian, dan yang ketiga yaitu kecukupan isi. Yang pertama kesatuan. Paragraf harus memiliki kesatuan, artinya seluruh uraiannya terpusat pada satu gagasan saja. Artinya dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu gagasan saja atau satu pokok pikiran, sedangkan kalimat lainnya itu hanya sebagai kalimat penjelas. Yang kedua yaitu ada kesetalian. Paragraf harus memiliki kesetalian atau koherensi. Artinya, dalam satu paragraf itu kalimat harus runtun atau saling berhubungan. Tidak boleh ada kalimat yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu ada kecukupan isi. Tadi telah diketahui bahwa dalam sebuah paragraf itu terdapat satu gagasan utama atau satu pokok pikiran saja, sedangkan kalimat yang lainnya itu hanya kalimat penjelas. Nah, di kecukupan isi ini kalimat penjelas itu harus lengkap. Jadi informasi yang disampaikan oleh kalimat penjelas itu harus lengkap atau memadai, sehingga pembaca mengerti apa yang disampaikan oleh penulis. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri dalam suatu paragraf adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 itu pada kalimat pertama atau utama paragraf harus agak masuk ke dalam beberapa ketukan spasi. Yang kedua itu paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dan dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan si penulis. Ya. Nah, yang 3 itu kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf. Memiliki fungsi dalam penulisan di mana fungsi tersebut dapat dijelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat itu selain itu pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahmah, kelas 2D. Saya NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu penting bagi penulis, pembaca, dan paragraf dalam teks. Fungsi paragraf sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fungsi paragraf bagi penulis, fungsi paragraf bagi pembaca, dan persyaratan paragraf yang baik dan benar. Fungsi paragraf yang bagi penulis yaitu 1. Paragraf memudahkan pengertian atau pemahaman dengan menceraikan satu tema ke tema lainnya dalam teks. Maksudnya itu ketika kita sudah memiliki pemahaman dengan apa yang kita tulis, itu kita bisa merangkai kata-kata itu. Begitu. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk menyampaikan ide pokok atau pemikiran yang sudah kita rancang tersebut, yang sudah kita tulis gitu. Dan kedua, fungsi paragraf bagi pembaca. Dengan memisahkan atau menegaskan pengertian secara wajar dan formal, pembaca itu akan mengerti, akan memahami gagasan utama dari paragraf tersebut.
maksudnya dari penulis itu akan dipahami oleh pembaca gitu. Nah, dan yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati, dan juga pembaca itu bisa mengerti ketika sudah memiliki penegasan yang jelas. Pembaca itu akan cepat mengerti, pembaca itu akan menikmati apa yang sudah dibaca begitu. Yang ketiga, persyaratan paragraf yang baik dan benar. 1. Kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Jadi kalau temanya gak jelas, itu bukan kesatuan yang kompak gitu. Terus yang kedua, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata lainnya. Begitu. Sekian presentasi dari saya, semoga mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 120 dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yaitu ada 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengatakan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi adalah paragraf yang berfungsi menuraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan tersebut. Yang ketiga itu paragraf penutup. Paragraf penutup ialah pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka tersebut. Saya Feviana Dini Hermawati, NIM 130. Di sini saya menjelaskan karakteristik paragraf efektif. Bagaimana karakteristik paragraf efektif? Pertama, ada kalimat topik memberikan sebuah pernyataan yang khusus. 2. Memiliki topik-topik yang mendukung untuk kalimat topik. 3. Terdapat penjelasan setiap kalimat pendukung pada kalimat topik yang logis. 4. Semua kalimat yang ada pada paragraf tersebut menjadi sebuah pendukung bagi pernyataan khusus itu, selain pernyataan khusus pada kalimat topik. 5. Kutipan-kutipan digabungkan ke dalam kalimat penulis sendiri secara logis, halus, dan sesuai kaidah. Untuk memudahkan teman-teman memahami, di sini saya memaparkannya dengan contoh paragraf tersebut. Ya, saya mengambil tema tentang corona yang saat ini sedang kita alami. Nah, di sini saya akan menunjukkan yang mana bagian dari karakteristik paragraf efektif. Yang pertama, pernyataan khusus. Virus corona adalah salah satu penyakit berbahaya. Jadi dari situ adalah termasuk kalimat pernyataan khusus topik. Yang kedua, bukti-bukti dari topik. Itu ya ini yang dibuktikan telah banyaknya korban yang berjatuhan akibat dari virus corona. Yang ketiga, penjelasan logis dari bukti topik. Yang nomor 2 tadi, untuk penjelasan logisnya dari bukti-bukti yang bahwa telah banyak berjatuhnya korban akibat corona, itu dari masa inkubasi 1 sampai 14 hari. Bahkan ada yang terkena tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala seperti orang yang pada umumnya terkena virus corona, sehingga dia hanya sebagai carrier atau pembawa virus tersebut. Jadi di situ lebih jelas lagi bukti bahwa penyebab banyaknya korban yang berjatuhan akibat virus corona. Yang keempat,
kalimat pendukung dari penjelasan logis topik. Ya, untuk kalimat pendukungnya di sini kita menjelaskan gejala-gejalanya dari seperti batuk kering, flu, terus demam dan lain-lain. Nah, di sini untuk untuk kalimat pendukungnya. Jadi di sini lebih jelas lagi dari penjelasan logis topik yang tadi. Yang kelima, kutipan-kutipan digabungkan ke dalam kalimat penulis sendiri secara logisnya. Jadi dari semua yang telah kita research, kita cari info-infonya, kita survei, kita yaitu jadikan satu kalimat paragraf, dan itu harus dibuat dan itu harus halus dan sesuai kaidah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.